Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang fitriyah dan ada juga akhlak yang muktasabah. Akhlak fitriyah yaitu akhlak bawaan. Adapun akhlak muktasabah yaitu akhlak yang dapat diusahakan. Tentu kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan tabiat yang berbeda-beda. Ada yang orangnya itu mudah marah dan ada juga yang orangnya itu mudah sedih. Nah, inilah yang disebut atau dinamakan dengan akhlak fitriyah. Adapun akhlak muktasabah yaitu akhlak yang dapat diusahakan, yang mana ini akan menjadi poin pembahasan kita, yaitu tentang cara-cara memperbaiki akhlak atau sarana dalam memperoleh akhlak. Adapun cara yang pertama yaitu tashihul aqidah, yaitu memperbaiki akidah. Karena tidaklah seorang itu dikatakan akidahnya benar apabila akhlaknya buruk. Karena akidah adalah keimanan seorang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna keimanannya di antara kaum mukminin yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Nah, inilah cara yang pertama, yaitu memperbaiki akidah. Adapun cara yang kedua yaitu berdoa. Karena doa ini adalah senjata orang yang beriman. Apabila seorang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan ancam dia dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan." Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan hina. Nah, inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berdoa. Adapun doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita agar Allah memperbaiki akhlak kita, agar Allah memperbaiki akhlak kita, di antaranya adalah Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun cara selanjutnya, yaitu cara yang ketiga dalam memperbaiki akhlak, yaitu adaul ibadah. Menunaikan ibadah, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, inilah cara yang ketiga, yaitu seorang membiasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terbiasa dengan akhlak yang mulia, akhlak yang benar. Kemudian selanjutnya yaitu cara yang keempat dalam memperbaiki akhlak atau memperoleh akhlak, yaitu ilmu. Karena dengan ilmulah seorang itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Karena ilmu inilah yang dapat membentengi seorang dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Maka dari itu seorang hendaklah belajar, hendaklah memiliki ilmu, maka insya Allah seorang itu terjaga dari akhlak yang tidak terpuji. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, cara dalam memperbaiki akhlak,
atau memperbaiki akhlak, yaitu ar-riyadhah wat tadrib wal mujahadah, yaitu membiasakan diri, melatih diri dan bersungguh-sungguh. Karena apabila seorang itu bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki akhlak, melatih dirinya dalam memperbaiki akhlak, maka insya Allah ia akan terbiasa dengan hal tersebut. Apabila seorang itu menginginkan akhlak mulia seperti dermawan, maka hendaklah orang tersebut membiasakan diri dalam melaksanakan hal-hal yang membawa dia kepada akhlak tersebut, seperti membiasakan diri dalam bersedekah, membiasakan diri memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka insya Allah orang tersebut akan terbiasa dan insya Allah akan memiliki sifat dermawan. Nah, inilah cara yang kelima, yaitu membiasakan diri bersungguh-sungguh melatih, yaitu melatih diri, membiasakan diri di dalam akhlak yang mulia. Adapun yang keenam, cara-cara memperbaiki akhlak yang keenam, yaitu al-bi'ah, lingkungan. Karena apabila seorang itu hidup di lingkungan yang buruk, maka insya Allah akan terpengaruh juga akhlaknya. Maka sebaliknya, apabila seorang itu tinggal atau hidup di lingkungan yang baik, maka insya Allah akhlaknya pun terpengaruh dengan akhlak yang baik. Nah, inilah cara yang keenam. Kemudian cara yang ketujuh, yaitu al-mihnah. Al-mihnah adalah profesi atau pekerjaan. Pekerjaan ini sangat mempengaruhi di dalam memperbaiki akhlak. Di antara profesi atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi akhlak atau memperbaiki akhlak, yaitu ra'yul ghanam, menggembala kambing. Sebagaimana Nabi SAW dahulu beliau menggembala kambing. Karena di antara hikmah menggembala kambing, yaitu melatih seorang untuk bersabar. Kemudian melatih seorang untuk bisa mengatur, mengayomi orang lain. Dan inilah diantara hikmah dari menggembala kambing. Maka profesi ini atau pekerjaan ini dapat mempengaruhi seorang di dalam memperbaiki akhlak. Adapun yang selanjutnya, yang kedelapan, yaitu cara memperbaiki akhlak, as-suhbah, teman. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, as-sahib sahib, teman itu menggeret. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita, sebagaimana sabdanya, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhallil, falyanzur ahadukum man yukhallil. Seorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah, atau maka hendaknya ia melihat siapa yang ia jadikan teman. Kita mengetahui bahwasanya teman itu sangat mempengaruhi. Apabila kita berteman dengan yang buruk, maka setidaknya akan terpengaruh perilakunya. Sebaliknya, apabila seorang itu berteman dengan teman yang baik, teman yang saleh, teman yang mengajak dia kepada kebaikan, maka seorang itu akan terpengaruh oleh akhlaknya. Maka inilah di antara cara yang kedelapan. Kemudian cara yang kesembilan, yaitu tabassur ala uyubi nafsihi. Hendaknya seorang itu melihat aib pada dirinya, kemudian ia memperbaikinya, atau hendaknya ia mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya, ia mencari letak kesalahannya, kekurangannya, kemudian ia memperbaikinya.
Adapun yang terakhir, cara yang terakhir yaitu Sultan Daulah. Sultan Daulah adalah penguasa negara atau mereka yang memiliki wewenang di dalam membuat peraturan. Maka dengan adanya peraturan ini tentu dapat menurunkan angka kriminalitas. Maka dari itu peran dari Sultan Daulah ini sangatlah penting di dalam memperbaiki akhlak, karena orang-orang akan takut terhadap ukubah atau ancaman bagi yang melakukan pelanggaran. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.